Pak Sony Keraf dan Pak Gus Irawan sudah menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah sebuah upaya yang tidak boleh ditunda lagi. Ini sesuatu yang sangat mendesak, sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Yang harus kita lakukan adalah apa sebetulnya yang bisa kita percepat. Saya ingin mulai dari Pak Hudoyo. Pak Hudoyo, apa yang bisa dijanjikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menopang percepatan dari pembangunan energi baru terbarukan supaya pada tahun 2025 bisa mencapai 23%. Baik Pak, jadi kami memang selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM Pak, khususnya Dirjen EBTKI. Seperti Indonesia itu punya segalanya Pak. Kita punya geotermal, ya. Kita punya mini hidro, mikro hidro, punya angin, punya surya, punya laut, punya bioenergi. Saya khusus yang biomasa Pak. Jadi Kementerian LHK itu telah menyiapkan ruang untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya biomass itu 120.000 hektar. Untuk hutan tanaman untuk energi. Biomasanya Pak. Untuk hutan tanaman energi Pak. Sekarang realisasinya kurang lebih 21% sampai dengan sekarang. Dan kami yakin bahwa tahun 2025 nanti 23% itu tercapai Pak. Ya. Kemudian Ibu Menteri juga mengeluarkan kebijakan tentang tanaman energi Pak. Kalau dulu rehabilitasi lahan, hutan itu dengan jenis-jenis yang asal hijau gitu, asahi, asal hijau. Tapi sekarang Ibu Menteri menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah tertentu itu diganti tanaman energi dengan fast growing species gitu, untuk seperti kaliandra, gumelina dan lain-lain. Dan itu untuk menopang biomass yang menjadi target kita. Jadi kita menyediakan ruang. Jadi serius lah Kementerian LHK ya untuk sangat serius EBT, Pak, ya? Sangat serius dan itu kita harus mencapai 23% itu harga mati Pak. Baik, luar biasa. Pak Surya, apa yang kemudian yang kita perlukan lakukan lagi untuk percepatan ini? Sebetulnya kalau dari sisi kita, dari masyarakat energi terbarukan, sudah sangat siap untuk mengembangkan energi terbarukan. Bukan hanya sekarang, dari dulu sebetulnya. Itu yang dikatakan Pak Sony tadi, 2004 gitu. Bahkan kita sudah mulai dari tahun 70. Kenapa tahun 70? Karena saat itu kita krisis. Lagi-lagi ketika kita krisis, harga energi fosil itu tinggi, kita kemudian teringat kepada energi terbarukan. Ketika dia turun, kita lupa lagi. Nah, karena itu yang perlu adalah sebuah konsistensi sebetulnya terhadap keinginan kita untuk mengembangkan energi terbarukan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Kalau orang ingin menanam modal, investasi di sektor energi terbarukan, perlu ada jaminan bahwa investasinya itu akan mendapatkan pengembalian. Yang ini tentu akan sangat ditentukan oleh harga. Sekarang yang kita lihat apa yang terjadi di kita adalah kalau kita ingin kembangkan energi terbarukan, harganya harus 85% dari harga yang ditetapkan. Ini kan sebuah, kalau saya melihat bahwa ini seperti sebuah lelucon gitu. Energi terbarukan harus mensubsidi energi yang lain gitu. Baik. Ya kan? Coba kalau ini bisa dilakukan, barangkali pemerintah barangkali bisa berpikir ulang, dan tentu parlemen itu harus memfasilitasi agar ini bisa terjadi. Baik. Pak Rida, bagaimana menjawab ini? Harapannya supaya kemudian pemerintah lebih kompromistis. Kami sih selalu berkompromi Pak. Ya. Gini loh maksud saya terima kasih EBT menjadi perbincangan hangat termasuk oleh Metro TV. Maksud saya gini, kita semua yang hadir di sini sudah menyadari pentingnya EBT. Ya. Mau dilihat itu suatu kebutuhan, kewajiban, sudah tahu. Potensi kita sudah jelas Pak. Komitmen sudah ada. Tapi kan kita harus menempatkan mana yang prioritas duluan Pak. Tadi saya bilang bahwa masih ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum menikmati listrik. Apa kemudian kita harus mengorbankan mereka kemudian EBT dimajukan? Saya kok enggak, meskipun saya dirjennya. Saya akan memilih melayani dulu mereka. Nah, hal tadi 85% salah satunya Pak adalah untuk menolong mereka ini. Bukan tidak berarti saya tidak mendukung EBT, wong saya dirjennya kok Pak. Pasti yang paling berkepentingan saya. Nah, untuk itulah kemudian ini selesai, ayo kita lebih ngebut lagi. Karena EBT bukan sesuatu yang baru juga Pak. Tinggal akselerasi Pak sekarang ini. Misalkan sekarang ini kalau yang saya sekarang dalami itu, tarif sih mungkin sudah mulai oke Pak. Yang mengemuka sekarang itu finansialnya Pak.
Kalau dulu itu sekarang, dulu itu orang tuh masih berharap EBT itu adalah apa interest rate yang murah gitu. Di Indonesia itu belum terjadi. Tapi Pak. investasi itu kan sebetulnya transparan dan mudah dihitung kan Pak? Bisa Pak. Baik. Dari sisi perizinan segala macam kita udah akselerasikan. Yang penting ada return kalau katanya Pak Surya. Betul Pak, betul sekali. Dan ini pun kan ada terus Pak. Baik. Hanya saja capaiannya kalau ditanya saya puas, saya juga belum puas. Baik. Tetapi saya melihat masih ada ruang Pak. Baik. Dan ruang ini sepertinya kok saya makin optimis. Ya. Karena semua unsur yang ada duduk di Mendukung sini. ya, Pak, ya? Termasuk Pak Gus Irawan Ya. juga merestui dan malah mendorongnya Pak. Baik. Jadi saya Mudah-mudahan makin kita kokoh. bisa mencapai apa Insya Allah, yang kita inginkan. insya Allah. Terima kasih Pak Rida, terima kasih Pak Hudoyo, terima kasih Pak Gus Irawan, Pak Soni Kerah, dan Pak Surya Dharma. Itulah akhir dari perjumpaan kita. Kita berjumpa lagi kembali pekan depan. Saya Surya Pratomo dan rekan saya Lena Samasir Mandiri. Selanjutnya Anda bisa mengikuti Top News bersama rekan saya Ajeng Tamaran.